Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boloku semuanya, ini aku kedatangan HP Redmi 9A ya. Ini HP-nya masih hidup ya boloku ya. Tapi ini baterainya udah ngembung ya. Ini gede banget ngembungnya ya, kelihatan di kamera ya. Nah, seperti ini. Sampai-sampai ini LCD-nya itu udah mau keluar gini ya. Nah, ini udah apa? Kayak melekek gitu ya boloku ya. Oke, lanjut aja. Ini cara bongkarnya gimana ya? Ini harus kita buka dulu untuk try SIM-nya. Sebentar ya, ini tak buka dulu. Nah, ini adalah tempat kartunya. Jadi ini diambil dulu ya, boloku ya. Nah, kita tepikan seperti ini. Jadi ini HP-nya itu ditunggu sama masnya ya. Mau langsung jadi gitu katanya. Oke, langsung aja kita teruskan. Ini kita buka di sini ya. Kita buka pada bagian tepi ini seperti ini. Pelan-pelan aja. Untuk Redmi 9A ini sebetulnya nggak sulit ya. Ini agak kuat karena sudah ketahan sama baterainya gitu ya. Jadi sulit untuk dibuka ini ya. Biasanya sih mudah sebetulnya ya. Nah, ini kan udah ketahan sama baterainya ya. Nah, pelan-pelan aja, yang penting itu selamat dulu ya. Oke, kita cari sela lagi. Ini udah ketahan banget. Wah, ini udah gede banget eh, melembungnya ya boluku ya. Bentar, tak ambil alat dulu. Kita buka dari sini. Ini sulit ya, karena udah apa namanya itu. Oh mas, mboten saged ngladeni niki sebenarnya sampun tutup. Enten dandan iki lho. Yo iya yotrone sing sampun disimpen kabeh. Ngoten. Oke. Nah, ini udah terbuka ya boloku ya. Kita tepikan dulu untuk tombol on off-nya dan volumenya ini udah patah ya, tapi masih bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya adalah ini kita proses bongkar yaitu di bagian PCB-nya. Oke, bagian PCB kita bongkar seluruh bautnya ya boloku ya. Ini prosesnya sederhana, jadi nggak perlu sampai harus orang pandai gitu ya, nggak perlu harus punya teknik khusus. Yang penting itu bisa pelan-pelan aja. Dan ini aku mohon maaf ya, ada dar-der-dor ya, karena lagi ada renovasi pemasangan branding dari XL ya boloku ya. XL itu selalu baik untuk di daerah Lamongan ya, khususnya di tempat saya. Jadi sering sekali ada branding-branding gitu dari XL gitu ya. Kalau yang lain sih nggak pernah. Baru XL ini udah sekitar ada 4 kalian ya XL branding tempat saya ya boloku ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi ini lokasinya memang nggak di tempat servis gitu ya, nggak masalah. Yang penting itu masih kelihatan jelas. Dan malah saya seneng kalau bisa dilihat sama yang punya itu, biar tahu yang punya itu kondisi HP-nya seperti apa gitu ya. Oke, setelah dianggap sudah, kita buka seperti ini pelan-pelan aja. Langsung aja kita buka di bagian baterai dulu ya. Dan ini kemudian fleksibelnya. Ini fleksibelnya loh sampai mau ikut keluar gitu ya boloku ya. Nah, selanjutnya karena ini hanya penggantian baterai ya, ini sebetulnya juga bisa dibilang enggak sulit ya. Jadi tinggal kita congkel aja untuk yang bagian baterainya ini ya. Oke, kita cari sela ya. Kita cari sela dulu ya. Saya akan coba untuk kasih cairan biar lemnya itu bisa terlepas ya.
seperti ini. Oke. Waduh, sudah berhasil ya boloku ya. Ini adalah baterainya yang lama. Ini baterainya itu tahun 2020 ya, berarti udah berjalan 4 tahunan atau mau ke 5 tahun ya boloku ya. Wis jamae ya kalau rusak ya. Oke, selanjutnya adalah kita ganti baterai dengan merek. Ini adalah baterai yang menurut saya juga bagus dan rekomendasi kalau misalkan teman-teman mau beli, yaitu baterai dengan merek Viking ya boloku ya. Baterai Viking ini udah tak pasang di banyak HP juga dan tidak pernah ada komplain ya. Selama ini selalu bagus dan tidak bermasalah. Jadi kalau misalkan teman-teman itu minat dengan baterai Viking ini, teman-teman bisa langsung check out di bawah ya. Tak kasih linknya juga ya boloku ya. Oke, kemudian kita pasang seperti ini dan udah selesai. Jadi kita tinggal lanjut aja untuk cek apakah hidup atau tidak ya boloku ya. Kita cek, semoga bisa hidup. Oke, ada getar dan muncul Redmi. Ups, ini mesinnya mau jatuh ya boloku ya. Sebentar ya, tak pasangnya dulu. Seperti ini ya. Kita cek dulu. Seperti ini, oke. Kemudian kita tunggu sebentar. Apakah nanti bisa hidup dan menyala sebagaimana mestinya. Jadi untuk baterai yang lama ini memang udah waktunya ganti ya menurutku ya. Ini juga udah melembung. Nah, ini udah hidup dengan kapasitas 24% di sini ya, kelihatan ya boloku ya. Oke. Selanjutnya adalah kita coba untuk cek-cek ya. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan, kemudian tunggu dulu ya, ini baru loading ya boloku ya. Oke. Agak lemot sedikit ya, mungkin karena memorinya juga rendah. Kita coba untuk, aku mau cek baterai gitu ya, apakah ada. Oh, ini HP ini memang agak lemot mas yo. Wis wayahe nyuci HP ini. Baterai paling yo RAM piro itu? Iya ndak, ora no. Iki nek gak RAM loro, RAM telu. Baterai dan performa kita cek dulu. Nah, ini statistik jadwal penghemat baterai ultra optimalkan, masih tersisa 12 jam 2 menit. Ini untuk baterai, level baterai coba kita cek 23%. Status baterai tidak mengisi, oke. Kemudian oh, ini nggak bisa dibuka ya, tak coba untuk cek lagi ya. Statistik pengoptimalan baterai, akses indikator baterai, kita coba pengoptimalan ini. Oke, kemudian buka di sini. Jadi siapa tahu nanti masalahnya itu bukan pada baterainya yang membuat melembung ya. Jadi kenapa ini tak cek-cek di sini ya. Tapi sebetulnya kalau udah dirasa seperti ini mau tak mau memang harus ganti baterai ya boloku ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau sudah terpasang dan udah dicek seperti ini, dianggap udah bagus dan sesuai, ini tinggal kita lakukan pemasangan ulang. Nah, ini prosesnya juga cepat aja, ini nggak lama ya boloku ya. Kita matiin dulu handphonenya. Nah, setelah dimatiin, kemudian kita lepas lagi seperti ini, lalu kita pasang untuk baterainya ya, dan menggunakan solasi aja. Oke, sebetulnya aku mau gunain untuk solasi double tip biasa ya, tapi ternyata nggak punya. Nah, aku malah nemunya itu yang kayak gini ya, jadi aku pakai ini aja ya. Ini harus tahu ini mode masangnya ini. Nah, kayak gini, berarti ini tak taruh di bawah sini aja nanti ya. Oke.
Kemudian kita gunting lagi ya boloku ya. Waduh, ini harus digunting ini boloku ya, digunting seperti ini. Ini juga ada jual di online ya boloku ya. Nah, digunting seperti ini. Oke. Kemudian kita buka, lalu kita pasang ya. Nah, ini sudah ada celah, jadi ada sisa yang dulu gitu ya boloku ya. Oke. Kemudian yang satunya. Yang satunya kita ikuti aja sama seperti tadi ya. Oke, nah kemudian kita lepas seperti ini. Oke, lalu ini juga dilepas seperti ini. Oke, ini sudah. Ini Mas Cun tangannya kok hitam banget ya. Ya, pemancing itu biasanya tangannya hitam masih. Oke, selanjutnya adalah kita pasang dulu ya, supaya kita itu tahu trapnya sampai seperti apa. Jadi ini tak pasang dulu. Oke, soketnya. Oke, setelah sebentar. Oke, anggaplah ini sudah masuk ya. Kemudian kita pasang seperti ini. Nah, dan ini sudah selesai. Kita kembali untuk lepas. Kenapa diterapkan dulu? Karena agar kalau terjadi penceng atau miring, itu kita nggak susah-susah lagi untuk narik baterainya ya boloku ya. Oke, kemudian ini udah tak simpan di situ. Oke, sudah benar. Lalu kita pasang seperti ini. Kemudian fleksibelnya, ops, ini belum terpasang rapi ya, kita rapikan dulu. Apa pakai double tip? Nggak bisa. Bisa ya, kalau pakai double tip silakan, nggak ada masalah. Oke, nah setelah sudah terpasang, kita tinggal pasang balik ya. Jadi ini untuk pasang baterai itu prosesnya cepat dan nggak perlu teknik khusus ya boloku ya. Selama kamu punya alatnya atau obeng yang untuk membuka, itu biasanya kamu bisa ya. Cuman kalau untuk produk atau kualitas, khawatirnya kalau nggak original itu nggak bagus ya, atau nggak yang double power gitu ya, gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah, oke, kita pasang balik semua. Mungkin sebelum itu juga boleh dinyalakan, jadi tidak ada masalah ya. Oke, saya akan coba untuk nyalain ya. Nah, berarti ya wes nyala wes. Nah, oke. Kemudian ini. Oh iya Mas, saiki apa-apa nek melembung iku boros Mas. Tapi ye wong wis gak kuat kok. Nek melembung apa maneh wis 9 wulan Mas. Angel temen urip iki nek 9 wulan. Oke, nah ini sudah. Dipastikan untuk skrunya jangan sampai ada yang mecitat ya boloku ya. Dan ini yang agak sulit ya boloku ya, yaitu adalah untuk pemasangan tombolnya ya. Karena ini tombolnya kan udah patah gitu ya. Jadi harus bisa pas ini nanti. Ini pasangnya itu seperti ini ya. Nah, didahulukan yang bagian tombolnya supaya bisa betul nanti. Oke,
Oke, ini sudah bisa ya boloku ya. Sudah bisa dan sudah selesai. Baiklah boloku, untuk bagaimana cara memasang baterai atau mengganti baterai di HP Xiaomi Redmi 9A ini teman-teman bisa lakukan. Jadi yang penting ada obengnya, kemudian punya black atau alat yang tipis seperti ini untuk membuka kalau pas sulit. Kalau misalkan nggak sulit biasanya pakai kuku bisa ya boloku ya. Dan ini semuanya sudah fungsi, baik itu volume, kemudian tombol powernya juga udah fungsi, kemudian penutupan sudah bagus, ini sudah rapi dan bisa kita kasihkan ke pemilik ya boloku ya. Nah ini sudah selesai mas, bayar. Oke boloku, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Jun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.